Namaku Dika, umurku 25 tahun, dan sampai sekarang, aku masih gak bisa lupa kejadian itu. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin atau lebay, tapi karena aku yakin, kadang hal-hal yang gak bisa kita lihat, bisa jadi nyata. Waktu itu tahun lalu, aku, Bayi Rani, dan Fitri kami berempat nekat naik ke Gunung Merapi, bukan buat konten, bukan juga karena ikut komunitas pendaki, tapi cuma pengen nyoba sensasi naik gunung aja. Bosan sama rutinitas kota, pengen ngerasain udara dingin, langit berbintang, dan cerita seru buat dibawa pulang. Kami berangkat Jumat pagi dari Jogja, sampai di Basecamp sekitar siang. Cuaca cerah banget, langit biru, gunung kelihatan gagah. Semua kelihatan sempurna, tapi disinilah awal dari semua yang aneh. Pas kami lagi istirahat dan nyiapin peralatan di Basecamp, ada kakek-kakek duduk di kursi kayu dekat warung, diam aja, matanya tajam banget, kayak orang yang udah terlalu lama hidup dan tahu banyak rahasia. Waktu Rani lewat, kakek itu tiba-tiba ngomong, jangan lewat jalur lama. Nah, ada yang masih marah di sana. Rani cuma senyum, terus balik ke kita sambil ketawa. Duh, serem amat ya omongannya, katanya santai. Aku sempat mikir buat nanya ke warga sekitar, tapi karena gak enak dan semua orang kayak cuek, ya udahlah. Sekitar jam 3 sore, kami mulai naik, harusnya lewat jalur resmi, tapi entah kenapa Rani ngotot lewat jalur lama. Katanya lebih sepi, pemandangannya lebih bagus, dan lebih cepat. Fitri sempat nolak, tapi Rani bilang dia udah lihat referensinya di forum pendaki, dan aman kok. Kami pun nurut aja, jalurnya memang sepi, awalnya biasa aja, hutan-hutan hijau, udara sejuk, suara burung, tapi makin sore, makin sunyi, kayak alam mendadak dim. Gak ada suara burung, gak ada suara serangga, cuma suara napas dan langkah kaki kami. Sekitar jam 5 sore, kabut mulai turun, awalnya tipis, terus makin tebal. Gak kelihatan 5 meter ke depan, kami nyalain senter, karena matahari juga mulai tenggelam. Waktu itu Rani jalan paling depan, tiba-tiba dia berhenti, dan bilang pelan, kalian denger gak? Kami otomatis ikut berhenti. Aku jawab, apa? Dia nengok ke belakang, mukanya agak bingung, kayak ada yang manggil nama aku. Suaranya cewek. Aku dan Bayu saling lihat. Fitri mulai kelihatan panik. Udah Rin, jangan aneh-aneh dah. Tapi Rani malah jalan lagi sambil noleh ke kanan dan kiri. Serius, dari arah sana, dari balik pohon-pohon itu. Aku langsung maju, nyusul dia. Rin, udah jangan dengerin yang aneh-aneh. Kita terus jalan aja, mau gelap nih. Tapi waktu aku udah berdiri di sebelahnya, dia tiba-tiba bilang, ada cewek pakai baju putih tadi. Aku lihat jelas banget rambutnya, anjak, merah, nyala gitu.